Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Dwiwayuni SPD, Guru BK SMA Negeri 1 Durena. Dan saat ini, saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Hamzan Wadi, Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun 2022. Dengan nomor peserta PPG 201509527602 dan NIM PPG 22050101055. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan konseling kelompok dengan 6 peserta didik menggunakan pendekatan kognitif behavior therapy dengan teknik self management dan self reward. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah datang kemari memenuhi undangan saya yang saya chat lewat Ali ya kemarin ya undangannya. Tujuan saya mengundang kalian kemari berdasarkan asesmen yang pernah saya berikan dulu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke ya? Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Nah, ini kan sebenarnya kalian satu kelas. Saya yakin kalau kenal, pasti sudah kenal. Kalian kan sudah dari kelas 10 satu kelas ya? Enggak pencar ya? Tapi kalau akrab, nah itu belum akrab atau hanya sekedar tahu, oh ini teman saya, mungkin begitu. Nah, untuk lebih akrabnya lagi, saya minta kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya. Tapi cukup nama panggilan. Nah, cukup nama panggilan kalian. Kemudian setelah nama panggilan diikuti makanan kesukaan. Kalian menyebutkan makanan kesukaanmu sesuai huruf depan nama kalian. Jadi nanti setelah orang pertama memperkenalkan diri, orang kedua harus memperkenalkan orang di sebelahnya. Baru kemudian namanya sendiri dan makanan kesukaannya. Perkenalkan, saya Yunia. Nama saya Yunia. Makanan kesukaan saya yogurt. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, di sebelah kanan saya ada Bu Yunia dengan makanan kesukaan yogurt. Perkenalkan, nama saya Taufik. Makanan kesukaan saya tempe. Oke, di sebelah kanan saya ada Bu Yunia, makanan kesukaan yogurt, dan di samping saya ada Taufik, makanan kesukaannya tempe. Dan perkenalkan, nama saya Tommy, makanan kesukaan saya takoyaki. Waduh, takoyaki. Di sebelah kanan saya ada Bu Yunia dengan makanan kesukaan yogurt, ada Tommy makanan kesukaannya tempe dan Taufik makanan kesukaannya tempe, dan Tommy ada takoyaki. Perkenalkan, nama saya Laura, makanan kesukaan saya lele. Lele. Ya, di sebelah saya ada Bu Yunia, makan kesukaan yogurt, ada Topik, makan kesukaan tempe, ada Tommy, makan kesukaan takoyaki, dan ada Laura, makan kesukaan lele, dan saya sendiri, Anissa, makan kesukaan abon. Abon. Lanjut. Ya, baiklah, dimulai dari awal. Yang pertama ada Bu Yunia, makanan kesukaannya yogurt. Kemudian ada Taufik, makanan kesukaannya tempe. Kemudian ada Tommy, makanan kesukaannya takoyaki. Ada Laura, makanan kesukaannya lele. Kemudian di samping sebelah kanan saya ada Anissa, makanan kesukaannya abon. Perkenalkan, nama saya Eli, makanan kesukaan saya es krim. Terakhir nih, yang paling panjang nih berarti. Yang pertama ada Yunia, makanan kesukaan yogurt. Kedua Taufik, makanan kesukaan tempe. Ketiga Tommy, makanan kesukaan takoyaki. Keempat Laura, makanan kesukaan lele. Kelima Anissa, makanan kesukaan abon. Dan Eli,
makanan kesukaan es krim. Saya sendiri, Salisa, makanan kesukaan sate. Sate. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Tujuan saya mengundang kalian seperti yang tadi saya katakan bahwa berdasarkan asesmen yang dulu pernah saya sebarkan di kelas kalian, ya, saya menemukan beberapa siswa yang mengalami masalah belajar. Nah, ini fokusnya adalah masalah belajar di kelas, termasuk kalian berenam yang ada di sini. Kira-kira bener nggak kayak gitu? Iya, iya. Sebelum ini, apakah kalian sudah pernah melaksanakan konseling kelompok seperti ini? Belum, baru kali ini. Baru kali ini? Iya. Jadi, kalau biasanya konseling itu kan antara satu orang konselor dengan satu orang konseli. Ya kan, 2 orang seperti itu. Kita melakukan wawancara, kita lakukan penyelesaian masalah, pengentasan begitu ya. Nah, untuk konseling kelompok ini nanti juga sama. Jadi kalian juga akan menyelesaikan masalah. Begitu. Nah, masalahnya nanti adalah salah satu dari kalian berenam dulu. Ya, kita bertahap ya. Jadi enggak berenam langsung diselesaikan hari ini gitu enggak ya. Kita bertahap satu-satu gitu ya. Jadi nanti yang menyelesaikan masalah itu kalian, bukan saya. Kita bersama-sama membahas masalahnya apa, terus kemudian bersama-sama mencari solusinya. Tujuan konseling hari ini yakni konseli atau kalian dapat menganalisis penyebab dan akibat perilaku malas belajar agar tidak lagi malas belajar di kelas. Terus tahapan kegiatan nanti yang akan kita lakukan ada 4. Yang pertama, tahap pembentukan. Nah, sekarang ini kita berada di tahap pembentukan. Kemudian nanti ada tahap peralihan sebelum menuju tahap inti. Nah, terus nanti di tahap ketiga yakni tahap inti atau tahap kegiatan. Di situ nanti kalian akan bercerita masalah kalian apa, kemudian nanti kita bersama-sama mencari solusinya. Nah, dan terakhir ada tahap pengakhiran. Baik. Dalam konseling kelompok, ya, dalam konseling kelompok kita mengenal yang namanya azas konseling kelompok. Ya, yang pertama ada keterbukaan. Kalau keterbukaan nanti berarti kalian secara terbuka mengungkapkan masalah kalian masing-masing, gitu ya. Terkait apa tadi? Malas belajar, benar. Yang kedua kerahasiaan. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Masalah kalian yang diceritakan itu cukup kita bertujuh di sini yang tahu. Jadi kalian keluar dari ruangan ini tidak boleh ada orang lain yang tahu. Oke, ini dijaga benar ya kerahasiaan ya azasnya. Nah, yang ketiga ada azas kesukarelaan. Sekarang ini tak tanya dulu, kalian merasa terpaksa nggak hari ini saya panggil ke sini? Tidak. Oke, sukarela ya? Sukarela. Apa malah seneng tak panggil ke sini? Seneng. Oke, dan yang terakhir azas kenormatifan. Nah, kita melaksanakan konseling kelompok tidak boleh menyalahi aturan norma yang berlaku. Gitu ya. Nah, ini ada 3M. 3M itu bukan apa yang biasanya kalau demam berdarah menguras, menutup. Nah, bukan itu ya. Kalau 3M di sini adalah mendengar, memahami, dan merespon. Ini karena kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Nanti saya minta semuanya harus aktif. Ya, semuanya harus berkontribusi. Siapapun nanti masalahnya yang akan dipilih terlebih dahulu, yang lain harus memberikan kontribusi berupa apa? Menanyakan, karena kan kita nanti menggali lebih jauh masalah temanmu. Nah, kemudian setelah menanyakan kalian juga memberikan alternatif solusi yang mungkin bisa dipilih oleh temanmu. Begitu ya, nanti siapapun yang masalah yang terpilih, nggak apa-apa ya? Siapapun itu. Oke. Kita konseling kelompok ada yang namanya saya sebagai konselor, sebagai PK atau pemimpin kelompok. Dan kalian adalah sebagai AK, anggota kelompok. Waktu kita sepakati dulu, kira-kira kalau 60 menit bagaimana? Bisa, setuju. Tadi sudah izin gurunya? Sudah. Waktunya tadi siapa? Pak Sis Wondo. Pak Sis sudah mengizinkan ya? Sudah. Berapa jam kalau Pak Sis?
3 jam. 3 jam pelajaran. Oke, berarti aman ya kita kalau 1 jam. Iya. Baik. Sampai di sini saya tanya dulu, kira-kira sudah paham, sudah mengerti belum mengenai konseling kelompok ini nanti? Sudah. Sudah ada gambaran ya? Sudah. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke tahap inti, nah, kayaknya dari tadi kok takut, kayak apa deg-degan atau gimana? Oke, biar lebih seru, biar nggak deg-degan lagi, lebih rileks, kita ice breaking dulu. Saya ada ice breaking namanya kucing dan ikan. Jadi nanti gini, tangan kanan, ya, tangan kanan jari apa namanya ini? Telunjuk, jari telunjuk itu diarahkan ke bawah begini. Begini L. Nah, terus yang tangan sebelah kiri ini terbuka. Begini. Nah, nanti jarimu kanan ini menempel ke temanmu. Gitu. Apa kita berdiri aja? Biar lebih. Nah, oke, berdiri aja, berdiri. Baik, dicoba posisi tangannya dulu coba. Nah, begitu ya. Saya akan menceritakan. Ya, nanti kalau saya bilang kucing, yang tangan kiri berusaha untuk menangkap. Nah, yang tangan kanan itu adalah ikan. Jadi jangan sampai tertangkap oleh kucing. Oke. Nanti yang menang, yang berhasil adalah yang berhasil menangkap si ikan. Paham ya? Paham. Oke. Baik, dengarkan baik-baik, saya punya cerita. 3 ekor kucing saya. Cuma Laura yang bisa nangkep. Tepuk tangan dong buat Laura. Oke, silakan duduk. Kira-kira sudah siap atau belum untuk mengikuti konseling kelompoknya? Siap. Are you ready? Ready. Oke. Nah, dalam konseling kelompok ada yang namanya ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan ini kita ucapkan sebagai bentuk janji kita bahwa apapun masalah yang ada di sini tidak boleh ke luar. Artinya orang di luar kita tidak boleh ada yang tahu. Nah, benar. Ini titik-titik isinya adalah nama kalian. Ya, oke. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya sebutkan nama kalian. Elivia. Pada hari ini menyatakan sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan merahasiakan segala bentuk informasi apapun dalam konseling kelompok ini. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, saatnya kita masuk ke tahap inti. Baik, di tahap inti ini yang pertama kalian akan menceritakan masalah kalian masing-masing. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi masalah saya ketika di kelas itu, khususnya dalam malas belajar itu karena saya sudah paham terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi ketika materi itu diulang kembali, saya ada sedikit rasa bosan seperti itu, Bu, di dalam kelas. Oke, baik. Kalau Taufik berarti tadi masalah karena dia sudah paham ya dengan pelajaran. Biasanya pelajaran apa, Taufik? Untuk pelajarannya sendiri, saya biasanya materi sejarah. Sejarah. Iya. Iya, oke. Lanjut ke Tommy. Oke, masalah saya di sini biasanya saya ngantuk di kelas karena mungkin keseringan main game sampai larut malam dan mungkin juga faktor nongkrong-nongkrong bareng temen gitu. Larut malam. Ya. Nongkrong sampai larut malam terus main di kelas. Iya, Apa tadi? Ngantuk Di kelas ngantuk. sampai bisa mendengarkan materi. Lebih baik tidur. Oke, lanjutkan Laura. Kalau saya malas untuk belajar di kelas itu karena cara penyampaian guru itu saya kurang suka gitu biasanya. Iya. Terus kalau gitu Laura biasanya yang dilakukan apa? Biasanya keluar ke kantin, beli makan terus kembali. Keluar ke kantin, terus kembali. Iya.
Oke, lanjut Anissa. Kalau saya malas belajar di kelas itu karena sesuai mood saya sibuk. Terkadang mood saya bisa baik, terkadang bisa kurang baik juga. Gitu. Kalau moodnya lagi nggak baik, gimana? Saya mengajak teman mengobrol, teman sebangku. Teman sebangkunya ada di sini. Ada, Siapa? Eli. Oh, Eli teman sebangku. Oke, lanjut. Kalau Eli gimana masalahnya? Baik, untuk saya sendiri, saya itu malas belajar di kelas ketika ada pembelajaran yang kurang saya sukai, seperti halnya pembelajaran seni atau menggambar. Di situ saya sangat kurang suka menggambar. Jadi ketika ada pembelajaran menggambar, ya sebenarnya saya menggambar, tapi nggak pakai hati di situ. Ya saya cuma sekedar menggambar, yang penting saya dapat nilai. Oh, kalau Eli berarti nggak begitu suka dengan pelajaran seni, akhirnya oh iya, seninya seni apa sih di kelas kalian? Kalau di kelas kami lebih ke menggambar, ya Berarti seni rupa. rupa, ya, seni rupa. Oh, gitu. Ya. Oke. Terakhir nih, Salisa silahkan. Kalau masalah malas belajar di kelas itu saya karena mengantuk. Malamnya saya tidur terlalu larut sehingga pas di kelas tuh ngantuk. Untuk mengalihkan rasa ngantuk itu saya biasanya main HP, scroll-scroll sosial media. Oh, di kelas berarti sering buka HP, main sosmed. Iya, Sosmednya apa yang paling aktif nih? Instagram. Instagram. Oke. Baik, kalian sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Nah, untuk sesi ini, untuk konseling kelompok kali ini, kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas, kita selesaikan terlebih dahulu ini? Tommy aja, Bu. Laura aja, Bu. Tommy aja, Bu. Oke, ada dua kubu ini. Kubu Tommy sama kubunya Laura. Kira-kira yang paling apa ya, yang paling mendesak untuk diselesaikan dulu yang mana? Tommy aja, Bu. Tommy. Laura gimana? Enggak apa-apa? Kalau Tommy? Ya, baik, setuju. Boleh diselesaikan terlebih dahulu. Baik. Kalau gitu, Tommy silahkan menceritakan masalahnya lebih detail lagi biar teman-teman memahami. Teman-teman didengarkan dulu ya, Tommy ya. Oke. Jadi teman-teman, itu biasanya saat itu di kelas, karena mungkin saya sering naik game sampai malam-malam, sering keluar rumah sampai jam 2 sampai jam 3 atau pulang udah ngantuk, ya gitu. Terus saya di sekolah tidur di kelas menyampaikan materi saya tidur. Teman-teman, sekarang boleh bertanya mengenai masalahnya Tommy lebih dalam. Boleh? Lebih dahulu siapa? Saya, Bu. Oke, Eli. Iya, izin bertanya ya Tom. Gini, misalkan kamu pulang jam 12 sampai jam 3, orang tua apa ndak marah? Yang pasti marah itu tentu. Pas saya marah itu biasanya besoknya saya nggak ngulangi lagi, tapi dari berikutnya saya mengulangi. Awalnya kamu sampai kecanduan main game tuh kenapa sih? Sebenarnya kecanduan game itu awal-awal COVID, karena pas COVID itu kan kita nggak boleh keluar rumah. Jadi saya di situ memikirkan hal yang mungkin nggak bosan di rumah, yaitu download game. Ternyata game itu seru gitu. Terus sampai sekarang masih ketagihan game tersebut. Apa yang kamu dapat di game tersebut sampai kamu kecanduan game tersebut? Oke, yang saya dapat dari game tersebut suatu kesenangan. Kita sebagai biasanya nyebutnya player ya, dalam game itu player. Kita sebagai player itu punya kesenangan tersendiri kalau kita mendapatkan achievement dari game tersebut gitu. Tadi kan apa namanya, di kelas terus akhirnya mengantuk gitu, terus ketinggalan. Nah, terus kalau ada tugas terus ketinggalan, bagaimana? Nah, ini yang biasa saya lakukan itu nyontek temen. Apa yang disampaikan materi guru tadi saya tanya temen, nyontek dong gitu. Tanya, Iya, ini perlu diperjelas ya. Tanya apa nyontek? kadang nyontek gitu guys. Kalau malas mikir biasanya saya nyontek gitu. Kalau malas mikir nyontek. Oke, itu tadi sudah ditanyakan masalahnya Tommy. Terus
dari teman-teman kira-kira ada eh, alternatif solusi apa untuk Tommy ini? Ada, oke. Laura boleh? Kalau menurut saya, mending kamu berhenti ngegame aja, Tom. Mending fokus untuk belajar. Berhenti ngegame ya. Kalau berhenti ngegame menurut saya kalau langsung itu nggak bisa. Karena saya sudah meluangkan waktu banyak banget di game tersebut gitu. Mungkin kalau bertahap itu mungkin agak bisa gitu. Menambahkan dari Laura tadi, jadi alangkah lebih baiknya jika kita mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, Tom. Misalnya, kita bisa belajar. Kalau tadi kan belajar sendiri itu kan membosankan ya. Mungkin kamu bisa coba untuk les, ikut bimbingan belajar, atau yang lain-lain. Gimana misal seperti itu, ikut les. Ikut les. Jadi dulu saya pernah ikut les privat di rumah saya pas kelas 2 itu nggak ngaruh dari saya. Dari rasa ingin belajar itu masih kurang gitu. Tetap main game terus gitu. Terus sekarang ada les secara offline ya, Bu. Mungkin Tommy bisa ikut saya les atau gimana, atau kita bisa belajar bareng biar nggak ngegame terus. Gimana? Untuk les bareng ya, mungkin saya pikirkan kembali untuk kedepannya. Mungkin bisa tapi nggak sekarang gitu. Kan bisa kamu ganti dengan melakukan hal yang positif seperti olahraga, lari, nge-gym, kan bisa, Tom. Aduh, olahraga ya. Kalau olahraga tuh saya kurang suka sebenarnya. Daripada kamu ngegame terus, mending kamu bantu orang tua. Misal cuci baju kamu atau bersihin kamar kamu sendiri gitu. Kalau itu biasanya saya lakuin gitu. Kalau membantu orang tua kalau nggak disuruh sebenarnya saya diem gitu. Saya Bu. Oh ya, Oh ya, baiklah. Gini, saya teringat satu hal. Misalkan ya, Tom. Oh ya, kan ada jadwal harian agar kehidupan kamu lebih tertata kan. Saya dengar cerita kamu itu hampir sebagian waktu kamu luangkan untuk game. Misalkan itu buat jadwal harian agar kegiatan kamu lebih tertata gimana? Jadwal ya, menarik. Ya bisa nanti kedepannya mungkin saya akan bikin karena ini sebelumnya kehidupan saya sehari-hari. Mungkin kedepannya boleh bikin jadwal. dari sekian solusi, sekian alternatif yang ditawarkan ini tadi, kira-kira menurut Tommy yang bisa kamu lakukan yang apa, Tom? Yang bisa saya lakukan ya, dari teman-teman ini sebenarnya menarik semua yang disampaikan. Cuman ada dua yang menurut saya perlu itu buat saya kayak, wah bisa nih saya lakukan gitu. Yang pertama mungkin mengurangi game tersebut. Saya main game, mungkin saya akan mengurangi permainan itu. Terus dan yang kedua bikin jadwal harian. Nah ini menarik ini sebenarnya, Bu. Ya. Bikin jadwal harian kegiatan saya sehari-hari. Gitu. Oke. Berarti pilihannya Tommy yang pertama mengurangi ya. gamenya, yang kedua membuat jadwal Jadwal harian, begitu ya? Iya. Oke. Ini gini Tom, saya ada namanya kontrak perilaku. Dari masalahnya Tommy tadi, sebelum kita masuk ke kontrak ya, coba dicatat. Kira-kira perilakunya Tommy yang bermasalah itu apa? Di bawah sini aja Tom, di bawah. Coba sini. Kira-kira perilakunya tadi yang bermasalah apa berarti menurut Tommy? Kalau menurut saya perilaku yang bermasalah itu saya ngantuk di kelas karena sering main sampai malam gitu. Berarti perilakunya berarti Ngantuk di kelas. Terus kalau gitu penyebabnya apa? Sering main game dan nongkrong sampai larut malam. Sering main game, nongkrong Iya, sampai itu. larut malam. Terus yang terakhir nih, konsekuensinya yang Tommy terima dari perilaku tersebut apa? Saya ketinggalan materi dari guru yang menyampaikan. Jadi saya mungkin ketinggalan pelajaran 2 sampai 3 jam yang disampaikan oleh guru. Jadi gini Tom, Tommy kan tadi sudah memilih untuk mengurangi game, ya. Terus kemudian membuat jadwal harian. Nah, itu semua ya bisa terlaksana kalau Tommy yang bisa memanage Tommy sendiri.
kontrak perilakunya itu coba nanti coba sekarang diisi. Kita bantu bersama teman-teman ya. Kita bantu Tommy untuk mengisi kontrak perilaku ini. Oke, silakan dimulai dari atas, dibaca. Saya, nama kamu berarti. Tommy. Nama lengkap ya? Mm-mm. Saya setuju melakukan hal ini. Pertama, Apa tadi? mengurangi main game. Mm-mm. Nah, mengurangi ini harus spesifik ya. Kira-kira mengurangi, kalau tadi kan Tommy bilang sampai larut malam, sekitar jam berapa tadi? Sampai jam 12 sampai jam 2. Berarti lewat tengah malam ya? Iya, lewat tengah malam. Kira-kira sampai jam berapa kalau dikurangi? Mungkin saya Atau bagaimana? menguranginya sampai jam 10, 11 mungkin. Tanya. Yang kedua, bikin jadwal. Apa tadi? Membuat jadwal harian. Membuat jadwal ya. Buat jadwal harian. Mengenai jadwal harian, sudah paham ya? Sudah. Isinya berarti nanti boleh Kegiatan. bangun sampai tidur lagi. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Itu usaha saya dianggap berhasil Jika saya berhasil mengurangi main game. Bagaimana, Bu? dianggap berhasil jika di situ tadi yang poin 1 sampai jam berapa? Sampai jam 10, 11. Nah, berarti begitu. Oh, iya. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, ini adalah self reward buat kamu, Tom. Yang bawahnya, apabila saya tidak berhasil. Mungkin kalau tidak berhasil, saya akan membuat jadwal lagi yang lebih membuat saya agar ini semua terlaksana gitu. Karena saya pengen juga gitu berhenti dari main game gitu, sampai larut malam gitu. Iya. Berarti kalau tidak berhasil, maka langkah yang pertama dievaluasi dulu Iya, ya. dievaluasi benar. Ketidakberhasilannya itu karena apa? Iya. Oke. Kalau langkah itu dianggap kurang berhasil, apa solusinya menurut Tommy? Aduh, ini sebenarnya pilihan yang berat. Mungkin saya akan uninstall game saya. Oke. Ingat ya Tom, yang menentukan berhasil atau tidaknya kembali ke Tommy sendiri, bukan karena orang lain. Iya, benar. Ya, itu tadi sudah disebutkan rewardnya untuk Tommy apa, gitu. Nah, sekarang sebagai bentuk komitmen, coba kontrak perilakunya untuk dibaca di depan teman-teman semuanya. Aduh. Duduk apa berdiri nih, Bu? Boleh berdiri, boleh. Silahkan. Ya, kontak perilaku. Saya, Tommy Saputro, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Mengurangi main game sampai jam 10 dan 11 malam. Sampai 11 malam. Ya. Dan membuat jadwal harian kegiatan saya sehari-hari. Terus, usaha saya yang saya dianggap berhasil jika saya berhasil mengurangi main game sampai jam 10 sampai 11 malam. Saya berhasil melaksanakan jadwal harian yang saya buat. Ya, susun. Ya, bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan self reward yang berupa tur ke Bromo. Ya. Apabila saya tidak berhasil, maka saya akan mengulangi lagi jadwal yang saya buat. Mungkin lebih mengatur agar saya lebih enak gitu. Dan kalau misal masih gagal lagi, kemungkinan saya akan uninstall game dan tanda tangan Tommy Saputro. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah mendengar ya komitmennya Tommy untuk mengubah perilakunya, yaitu mengurangi main game. Dari yang dulu sampai tengah malam, sekarang sampai jam 10 sampai 11. 10. Tujuannya biar apa? Biar mengurangi rasa kecanduan. Biar tidak ngantuk lagi di kelas. Ya, oke. Di kelas. Untuk lebih menguatkan lagi, saya ada video mengenai manajemen waktu. Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan. Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas. Itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tetap semangat untuk melayan masa depan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah,
Ini akibat dari malas belajar. Yang pertama, mendapatkan nilai rendah. Pasti ya, konsekuensinya begitu. Yang kedua, karena sering malas, akhirnya kurang ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, mengecewakan orang tua. Ketika rapot kita diambil sama orang tua, tahu nilainya begitu rendah, kecewakan orang tuanya. Terus yang keempat, cenderung lalai dengan tugas yang diberikan. Nah, yang terakhir, tidak memiliki tujuan dan motivasi. Kira-kira kalau Taufik saya tanya, motivasi terbesarmu untuk belajar apa? Motivasi saya yang terbesar untuk belajar itu untuk meraih cita-cita saya, Bu. Jadi sudah waktunya bagi saya untuk fokus terhadap tujuan saya, seperti itu. Keren ya tujuannya Taufik. Nah, ini beberapa cara mengatasi malas belajar. Yang pertama, mengingat kembali tujuan awal Anda bersekolah. Kalian sudah masuk ke SMA Durenan ini merupakan saringan dari beratus-ratus siswa yang ingin masuk ke sini dan kalian yang terpilih. Ya, tujuan awalnya ke sekolah apa? Yang kedua, nah ini kurangi menggunakan smartphone. Kurangi bukan berarti tidak diperbolehkan ya. Yang ketiga, mengubah cara belajar. Nah, terus yang keempat, berlibur, refreshing seperti Tommy tadi katanya mau tur ke Bromo. Dengan catatan kalau itu berhasil ya. Yang kelima, buat atau tentukan target yang ingin dicapai. Tentukan target yang ingin dicapai. Mungkin kalau kalian menginginkan, oh saya maunya nanti kuliah di kampus ini, targetnya seperti itu. Nah, itu bagus. Lanjut, yang keenam, berteman dengan orang yang rajin belajar. Nah, yang ketujuh, terakhir, menumbuhkan rasa cinta terhadap aktivitas belajar. Gitu ya. Baik. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kelompok kita hari ini, saya ingin kalian semuanya merangkum kegiatan kita hari ini, hasilnya apa yang telah kita peroleh, terus kesannya yang kalian rasakan apa. Boleh, silakan. Mungkin, nah Tommy dulu nih yang hari ini kita selesaikan masalahnya, iya. Oke, dari konseling kelompok di terus video yang ditampilkan itu menurut saya mengubah pola pikir saya sebagai game ini nyebutnya ya, sebagai player ya, untuk mengurangi aktivitas game untuk gitu-gituan, ingin fokus belajar dan fokus untuk kedepannya saya nanti seperti apa, untuk menentukan saya kuliah atau enggak gitu. Oke, bagus. Yang lain? Salisa boleh. Mungkin karena masalah saya dan Tommy hampir mirip, sehingga dari konseling kelompok ini saya juga memperoleh manfaat. Saya juga ingin membuat jadwal harian agar kegiatan saya sehari-hari itu lebih tertata. Gitu. Nah, ternyata selain kita memberikan alternatif solusi pada Tommy, ternyata Salisa juga mendapatkan solusi juga ya. Yang lain? Saya, Boleh, Taufik. kalau dari saya sendiri, konseling kelompok itu merupakan hal baru bagi saya, Bu. Kan biasanya kalau konseling itu antara satu orang dengan orang lain, satu individu. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal baru bagi saya. Seperti Yang lain? Oke, Eli. Ya, menurut saya konseling pada hari ini itu sangat menarik. Kemudian di situ kami mendapatkan banyak hal-hal baru. Kita dapat menyelesaikan masalah. Dan dari video yang Ibu tayangkan, itu kami juga termotivasi bahwasanya kita harus pintar-pintar bagaimana cara memanajemen atau membagi waktu dengan baik. Jadi saya rasa konseling ini juga perlu dilakukan untuk kelas-kelas lain. Mungkin nanti dipertimbangkan ya untuk dilakukan di kelas lain juga ya. Laura atau Anissa dulu, boleh. Saya sendiri merasa senang bisa mengikuti konseling kelompok ini karena bisa membantu memecahkan masalah teman saya. Ya. Terakhir Laura. Saya pikir konseling kelompok itu menakutkan, Bu, menegangkan. Ternyata asik sekali. Dapat
teman dan masalah saya sendiri. Jadi mungkin sebelum saya panggil ke sini kalian takut atau gimana begitu? Ternyata tidak menegangkan ya? Oke, nah baik. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan konseling kelompok, bentar. Kira-kira mau pertemuan lagi atau enggak ini konseling kelompoknya ini? Mau. Banyak yang belum diselesaikan. Oke, kalau gitu pertemuan selanjutnya kira-kira kita sesuaikan dengan kontraknya Tommy. 2 minggu lagi kita ketemu ya. Oke. 2 minggu lagi kita ketemu. Nanti kita juga melihat perkembangannya Tommy bagaimana dengan permasalahannya. Dan nanti mungkin juga kita bisa menyelesaikan masalah teman kita yang lain. Tadi kan selain Tommy, teman-teman mengusulkan Laura. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalahnya Laura, tapi setelah selesai dengan Tommy. Gitu ya teman-teman ya? Oke. Baik. Nah, sebelum saya tutup, saya ada sebuah kalimat untuk memotivasi kalian. Ini bisa dibaca ini. Untuk menjadi seekor kupu-kupu, kamu harus menjadi ulat terlebih dahulu, bukan? Berjalan ke sana ke sini, melintasi daun, batang, ranting, berhari-hari, hingga pada waktunya kau berubah menjadi kepompong untuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Itulah proses sebenarnya. Jadi tidak ada yang instan ya. Butuh proses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh berjalan seperti Tommy tadi juga butuh proses untuk bertahap, tidak secara tiba-tiba langsung menghentikan game gitu enggak, tapi ada prosesnya, mengurangi dari awalnya larut malam sampai ke akhirnya jam 11. Oke. Nah, baik. Untuk hari ini saya rasa kalian luar biasa sekali, sudah aktif, sudah berkontribusi, sudah tadi mengorek lebih dalam masalahnya Tommy. Yang awalnya kalian menceritakan dengan terbuka, dengan sukarela, terus kemudian kita memilih salah satu teman yang mau diselesaikan. Kalian sudah aktif, sudah memberikan alternatif solusi, berbagai alternatif, dan akhirnya kita mendapatkan 2 alternatif solusi ya tadi ya. Baik, saya rasa untuk hari ini kita bisa akhiri sampai di sini. Dan kalau tadi kita buka dengan doa, alangkah lebih baiknya diakhiri juga dengan doa. Oke. Sekarang saya minta siapa ya untuk memimpin doa? Tommy aja lah lagi. Oke. Sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Makan.